Tadi sudah ada yang menjawab, penanya pertama itu yaitu bagaimana mengatasi jika untuk kegiatan pembukaan ya. Pembukaan itu apa saja? Tadi itu diisi ice breaking atau yang lain-lain. Ada juga tadi pertanyaan gimana sih mengatasi anak-anak yang suka ngobrol sendiri. Tadi sudah dijawab dengan cara baik pertama tadi itu dengan ice breaking atau dengan kode-kode, dengan kode-kode yang ada di dalam tubuh kita ya, dan seterusnya. Monggo selanjutnya Mas Dani. Kalau untuk kegiatan dalam pendahuluan mungkin bisa dilakukan dengan cara dengan apa namanya apresiasi ya Bu. Persepsi. Persepsi ya Bu. Oh ya, oke. Persepsi. Oh sebentar Mas Dani, tapi tadi untuk pertanyaan itu sepertinya sih sudah lengkap ya. Ataupun misalnya nanti mau menambahkan sih boleh. Tapi ada satu lagi pertanyaan yang bagus juga nih belum terjawab nih. Pertanyaan dari Mbak Neni. Apakah untuk kegiatan tindak lanjut dalam pembelajaran itu hanya dilakukan dengan pengayaan dan remedial saja? Apakah tidak ada lagi tindak lanjut yang terkait dengan afektif atau psikomotor? Karena kan aspek-aspek ini kan juga tidak boleh terlewatkan juga. Nah itu yang belum terjawab itu Mas Dani. Ya, terekam dalam anekdot itu ya Mas Dani ya. Ya Bu. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Mas Dani dipersilakan, silakan Mas Dani, dipersilakan teman-temannya. Ya, kepada teman-teman untuk pembelajaran hari ini silakan untuk menanggapi hal ini. Mungkin ada yang lainnya. Dua, kami ucapkan terima kasih atas Ibu Inu. Ini juga ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, luar biasa. Iya. Jadi luar biasa nih kelompok 1 dan 2 ya, dan juga pesertanya tadi sudah saya sampaikan. Pesertanya luar biasa juga. Sudah banyak pula dari teman-teman yang sudah menghangatkan suasana, seperti tadi juga Mas Teddy ya, memberikan trik-trik gimana sih untuk membuat ice breaking biar lebih biar lebih hidup gitu. Terus tadi anekdot-anekdot itu juga sangat bagus ya. Jadi penting sekali memang itu ya. Apalagi kalau sebetulnya sih sejak kurikulum 2013 itu justru kita ini sudah mengedepankan sikap ya, aspek sikap. Atau kalau dulu pada nomenklatur K13 kan KI1, KI2 sikap. Sedangkan pada nomenklatur dulu kurikulum sebelumnya itu afektif namanya. Nah, tapi sekarang juga di kurikulum Merdeka masih banyak digunakan lagi kembali ke istilah sikap ya. Jadi pada kurikulum kurikulum Merdeka belajar ini, kurikulum Merdeka ini banyak juga mulai disebut istilah sikap lagi. Bahkan KI1, KI2 sudah nggak muncul. Karena apa? Karena memang sudah tidak ada KI KD ya, diganti dengan CP atau capaian pembelajaran. Nah, oleh karena itu penting sekali, apalagi di kurikulum Merdeka yang nantinya semuanya akan harus, walaupun sekarang masih opsi ya, tapi kan ke depan sudah harus semuanya, sehingga sudah harus mempersiapkan. Dan seperti kita ketahui bahwa pada kurikulum Merdeka ini kan ada yang namanya target profil pelajar Pancasila. Dari 20-30%-nya itu dari pembelajaran itu harus di situ tuh, di profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini sangat berkepentingan dengan sikap. Makanya tadi pertanyaannya Mbak Neni ini relevan sekali dengan kurikulum yang terbaru ini ya. Maka dari itu silakan nanti teman-teman ketika pembelajaran terpadu ini gunakan waktu-waktu yang betul-betul efektif bagaimana agar beberapa ranah yang harus ada dalam pembelajaran seperti kognitif, afektif, psikomotor, semuanya harus terakomodir, semuanya harus terlayani dengan baik, semuanya harus ternilaikan ya, atau dinilai, dievaluasi, dinilai dengan baik. Nah, saya kuatkan untuk pertemuan kali ini model-model yang tadi sudah disampaikan itu ada beberapa hal yang nanti akan terkait dengan tugas yang saya sampaikan, yaitu langkah-langkah dalam pembelajarannya,
walaupun ini modul kan sudah sejak tahun berapa tuh ya, tetapi ternyata isi dari modul ini digagas kembali dengan peraturan menteri nomor 19 tahun 2021 tentang penyederhanaan RPP. Masih ingat nggak? Penyederhanaan RPP menurut versi itu kan ada 3 komponen: pendahuluan, kegiatan inti, dan juga assessment atau penilaian atau evaluasi. Nah, ini ternyata sudah digagas pada model-model yang ada dalam modul ini. Oleh karena itu nyambung betul ya, walaupun buku ini sudah lama tapi ternyata pemerintah kembali kebijakannya seperti itu. Sampai di Merdeka Belajar juga begitu. Nanti 3 komponen itu tetap terjaga. Kenapa? Karena ini yang diyakini bahwa dengan 3 komponen ini tidak membuat guru itu habis waktu untuk administrasi. Walaupun kemarin sempat ada celotehan, sempat ada komplain, wah kurikulum Merdeka ini membuat guru nggak sempat ke belakang, bahkan ke belakang aja nggak sempat. Kenapa? Karena bikin modul ajar, bikin ATP dan seterusnya, itu memakan waktu gitu. Tapi sekarang sudah dicarikan solusi, yaitu dari belajar.id itu sudah banyak contoh-contoh tentang modul dan seterusnya. Nah, anyway, saya lanjut ke tugas ya. Tugas yang akan mahasiswa kerjakan adalah saya tadi sebenarnya sudah mau bikin ini ya, rancangan pembelajaran ya, atau desain pembelajaran. Berarti bentuknya apa ya? Bentuknya berarti RPP ya. RPP ya. RPP di sini nanti RPP-nya adalah RPP pembelajaran terpadu, bukan RPP biasa ya. RPP pembelajaran terpadu, bukan RPP biasa. Nah, RPP pembelajaran terpadu ini harus mencakup beberapa hal yang tadi ada di model-model itu. Yang model-model itu silakan di-mix ya. Jadi silakan mahasiswa nanti sambil mengambil ya, mengelaborasi namanya, mengelaborasi yang ada di modul dan juga dengan pembelajaran atau kebijakan yang kekinian gitu ya. Dari modul ini dan kebijakan terkini gitu ya. Oke. Ini saya tampilkan sebentar biar ini sudah terlihat belum di situ? Sudah terlihat kah? Sudah ya? Sudah. Ya, di situ tugasnya nanti mahasiswa membuat rancangan, berarti bentuknya RPP. RPP-nya adalah RPP pembelajaran terpadu. Kendalanya itu atau hal-hal yang sering membuat hambatan dalam penerapan model-model pembelajaran terpadu itu tadi katanya menentukan tema gitu ya. Menentukan tema. Sebetulnya tidak perlu bingung untuk menentukan tema, kan tema-tema itu sesungguhnya sudah ada di dalam KIKD. Tinggal menjabarkan saja. Tinggal menjabarkan. Nah, kalau untuk kurikulum yang ini masa-masa pemulihan atau pandemi kemarin kan ada keringanan tuh. Makanya dinamakan kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu artinya kurikulum yang diselenggarakan pada saat-saat tertentu di mana kondisi darurat, misalnya kondisi pandemi yang tidak memungkinkan bisa belajar secara normal, waktunya normal, kemudian waktunya juga sesuai dengan jam pelajaran biasa, durasinya, maka boleh diringkas, boleh dipadatkan waktunya. Berarti temanya kan berarti juga harus dipilih betul-betul tema yang esensial, tema-tema yang esensial atau materi yang esensial. Nah, materi yang esensial itu yang seperti apa sih? Materi yang esensial itu sebagian ahli berpendapat bahwa materi tersebut adalah materi-materi yang sesuai dengan kondisi peserta didik saat itu. Berarti yang kontekstual ya, yang betul-betul kontekstual, sehingga pembelajaran yang diselenggarakan itu betul-betul bermakna karena sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat itu. Makanya namanya darurat, itu seperti itu.
Jadi kendala itu jangan ada lagi, karena sudah ada ininya, acuannya, kita tinggal ngambil saja. Nah, yang jadi masalah itu bukan masalah tidak ada tema ya, atau bingung mencari tema, tetapi coba lakukan assessment atau lakukan istilahnya itu dicermatilah, diteliti pada kelas yang akan diajari itu yang jadi masalah besar itu apa, baik itu di lingkungan peserta didik tinggal atau pada masa yang sedang terjadi yang sekarang ini. Misalnya ya, pada saat mau mengajar itu kondisi yang sedang genting, misalnya sedang banyak-banyaknya COVID, sedang banyaknya korban COVID. Nah, berarti materi yang ada hubungannya, misalnya kalau kesehatan ya diambil yang sekiranya match ke situ. Kemudian bahasa Indonesia, tema dalam bahasa Indonesia ya ambil yang sekiranya isinya itu, muatan materinya tuh ada relevansinya dengan kesehatan gitu ya. Dan seterusnya, seperti itu caranya. Jadi tidak lagi bingung karena disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi pada saat pembelajaran akan dilangsungkan. Begitu ya, ada tambahan lain yang ingin menyampaikan? Tidak detail, pokoknya jadi buntu lah, kesulitan-kesulitan itu jadi buntu. Nah, kemudian sekarang kita berpikir gini, flip learning itu berarti bikin pusing ya Bu, bikin mumet gitu kan? Oh tidak, kalau caranya benar. Kalau yang kemarin itu karena kita baru saja mungkin mengalami ya pandemi itu, sehingga guru-guru pun tidak kira-kira memberikan tugas. Guru yang satu memberikan tugas sekian, nanti guru yang lain sekian. Jadi akhirnya ujung-ujung itu anak yang stres dan orang tua. Nah, caranya jangan begitu. Tugas itu yang sekiranya nyambung dengan teman-teman guru yang lain. Di sini yang namanya ruang-ruang kolaborasi harus jalan. Dan kalau tematik tentunya harus begitu. Tapi kalau SD kan guru kelas ya. Guru kelas ya, SD ya. Iya Bu, betul. Oh, berarti tidak sesetres yang tidak guru kelas, karena semua guru kasih tugas. Kalau ini kan cuma satu orang, cuma gurunya saja ya. Oh, berarti ini tidak sesetres yang saya maksud tadi itu. Oke, baik. Kalau begitu, lebih mudah lagi nih pengelolaannya. Berarti guru memberikan tugas ke siswa, kemudian nanti diselesaikanlah di rumah. Nanti ketika saat mengumpulkan tugas, seperti saya nih besok nih, di kelas tuh hanya untuk mereview atau hanya untuk konsultasi mana-mana yang sulit, atau hanya untuk konfirmasi. Jadi kelas-kelas yang akan ditempuh pada saat kondisi sekarang ini nih, jangan sampai di dalam kelas itu siswa mengerjakan 3 jam selesai, 3 jam habis untuk mengerjakan tugas. Jangan, tugas itu di rumah. Seperti saya ini hari ini menyampaikan tugas, silakan nanti kerjakan di rumah. Besok pada minggu depan kita mereview tugas itu. Jadi konsultasi kesulitan mahasiswa di mana, kesulitan murid di mana. Oh, ini poin ini ternyata butuh kita diskusikan dan seterusnya. Nah, itu namanya flip learning. Zaman dulu kan enggak. Zaman dulu itu semua tugas diselesaikan di kelas. Makanya jangan heran kalau ada guru juga yang memberikan tugas mengerjakan soal 50 soal, dikerjakanlah di kelas, waktunya habis gurunya belanja. Betul nggak? Ya, kadang ditinggal dulu kemana karena anak-anak masih mengerjakan tugas ya. Bu Inung kok tahu ya? Iya, pengalaman juga. Pengalaman mengamati teman-teman yang seperti itu. Karena saya dulu kan juga pernah ngajar ya. Tetapi sepertinya sih tidak pernah begitu, tidak pernah meninggalkan dalam kondisi mengerjakan ditinggal gitu. Karena begini, anak-anak ketika mengerjakan itu pasti butuh pertanyaan-pertanyaan. Gak usah anak-anak, mahasiswa juga begitu. Saya kasih tugas, pasti nanti ada yang japri tanya, Ibu itu maksudnya tugasnya gimana? Ibu ini begitu. Itu artinya bahwa kita harus melayani setiap ada persoalan, dan harus kita tungguin karena di kelas ya, berarti di kelas. Tapi karena ini flip learning, saya menggunakan paradigma flip learning, berarti kan saya melayani mungkin by Wapri atau mungkin di grup seperti itu, sehingga mahasiswa tetap mengerjakannya di luar ruang meet ini kan gitu ya. Itu namanya flip learning. Nah, flip learning ini sebetulnya sudah
diteliti di Amerika Serikat bahkan menjadi model pembelajaran yang sukses pada saat-saat daring. Pada saat-saat daring, dan daring juga begitu. Daring juga ternyata menjadi moda yang sukses untuk pembelajaran, meskipun orang Indonesia masih menganggap daring itu garing banget. Daring itu banyak terjadi learning loss, padahal yang bikin learning loss bukan daringnya sebetulnya. Tapi dari dulu pun kalau guru ngajarnya gitu-gitu pasti terjadi yang loss itu. Loss ya. Mungkin learning loss, mungkin values loss, dan seterusnya. Jadi yang bikin learning loss itu bukan daringnya sebetulnya, tapi gaya guru mengajar. Kalau misalnya learning loss atau values loss diatasi dengan cara misalnya guru sering komunikasi, guru memberikan ruang-ruang konsultasi, guru memberikan hal-hal yang sifatnya afeksi, nggak akan ada learning loss dan values loss. Tetap, bahkan kalau kata saya itu pembelajaran daring ini lebih seneng tuh karena gini, suatu ketika ya dalam konteks saya mengaktualisasikan model-model pembelajaran atau cara-cara atau teknik pembelajaran. Misalnya, ini saya kan sedang menampilkan apa di situ? Tayangan ya. Saya ambil dari Canva. Kalau misalnya kita belajar luring, kuliah luring di Pokjar gitu ya. Di Pokjar kan belum tentu ada LCD-nya. Iya betul? Betul begitu? Nah, di kelas kadang-kadang ada LCD-nya rusak atau mahasiswa tidak siap dengan yang lain-lainnya sehingga saya tidak bisa menampilkan ini. Tapi ketika dengan daring seperti ini saya bisa menampilkan dengan leluasanya. Saya mau kemana-mana, mau lari ke YouTube, mau kemana, sangat mudah. Saya mau mengganti ini, cara kasih contohnya ke mahasiswa, mudah. Nih, saya ganti. Begini caranya ya, teman-teman, cara mengganti gambar-gambar. Bisa langsung dilihat kan? Coba kalau saya di kelas nggak ada LCD-nya, nggak ada apanya. Saya menjelaskan ini sulitnya bukan main. Saya harus jalan-jalan satu-satu ke mahasiswa nih, seperti ini. Tunjukin HP-nya. Kan capek. Nah, dengan seperti ini mudah. Atau saya ngontrol mahasiswa yang di kelas ini. Wah, ini tidak on cam semua nih. Terlihat kan, saya bisa lihat, saya pin berkali-kali ya. Biasanya saya pin, saya sematkan berkali-kali. Wah, mahasiswa ini tadi sudah lebih dari 20 menit nih nggak on cam nih. Terlihat gitu ya. Terlihat. Makanya ini mode daring ini sebetulnya kalau kata saya sih, ketika kita bisa mengoptimalkan media, mengoptimalkan metode, mengoptimalkan model, itu sangat efektif. Apalagi nanti terpadu. Kalau pembelajaran terpadu tuh begini. Ini nanti untuk yang materi kedua ya, yang modul kedua ini harus sampai ke sini pembahasannya. Terpadu itu kita menampilkan hanya RPP misalnya kan sepertinya pasif gitu ya. Tapi dengan menampilkan pembelajarannya nanti di terpadu ya, mengkonekkan misalnya dari tema apa ke apa. Untuk menggambarkan itu di sini tinggal tulis saja, misalnya tentang tentang begini misalnya. Guru akan menjelaskan tentang sunrise. Pembelajaran IPA yang nanti akan tergabung dengan materi dengan tema yang ada di bahasa Indonesia, indahnya alamku. Wah, Bu Inung kok seneng banget ya, indahnya alamku, paling mudah untuk memberikan contoh. Nah, ini sunrise, saya bisa langsung mengakses di sini. Saya misalnya nih ganti slide ya. Nah, ini coba dilihat nih semuanya ya, anak-anak bisa yang ngajar nih. Ini sunrise ini jadi posisi matahari ada di sini. Coba bandingkan nanti dengan ini. Langsung kan bisa lihat ya? Iya nggak? Bisa nggak? Bisa. Nanti menunjukkan lagi. Jadi matahari, ini matahari berada di posisi mana? Begitu dengan ganti-ganti slide, saya akan menampilkan lagi nanti pembelajarannya misalnya tentang kebun misalnya. Ya. Tentang kebun misalnya, di dalam kebun itu ada apa saja, atau bunga atau apa, ini flower, bunga. Bunga dulu deh. Coba lihat anak-anak, yang kalian lihat itu apa di sini? Bunga, Bu, gitu ya. Oke, baik.
ini sebuah ekosistem. Di sini ada apa? Tukang kebun, Bu. Atau ada yang jawab, itu bapak saya, Bu, dan seterusnya, karena bapaknya memang suka di kebun. Dan seterusnya, dengan mudahnya seperti ini kita menampilkan sesuatu yang ada di sini dengan tematik. Ini dalam satu slide ini, dalam satu tayangan ini bisa beberapa tema itu ditampilkan dalam satu tayangan di sini. Ini pembelajaran terpadu. Sangat mudah dengan menggunakan apa yang ada di dalam ruang-ruang kita di sini. Itulah kehebatan dari dari daring sebetulnya. Kalau guru bisa memanfaatkan media, nah kalau gurunya nggak bisa IT, ya itu masalah. Ini kalau Bu Inung ini jagonya Canva ya, insya Allah. Saya sudah membuat tayangan lebih dari 300 tayangan nih, sudah dapat penghargaan juga dari Canva. Nah, makanya sekarang ini guru-guru dituntut untuk pandai IT ya. Jangan sampai nanti guru-gurunya tidak tahu. Kita mau mencari lagi nih misalnya, coba anak-anak, kita akan menelusuri sih bagaimana misalnya agar anak-anak ini nanti aktif. Ya, kita latihan ya, tepuk apa misalnya. Yuk kita ikutin yang ada di YouTube misalnya. Yang ada di YouTube misalnya di sini tentang ice breaking ya. Ice breakingnya itu apa? Cari saja di sini. Ice breaking. Nah, siapa tahu ada nemu di sini ya, namanya juga mencari. Nah, ini misalnya nih ya, ini yel-yel bagus misalnya di sini. Anak-anak suruh latihan menampilkan di sini yel-yelnya nih ya. Ini anak-anak gede, tapi kan bisa diterapkan juga di anak-anak anak-anak kecil. Wong ini cuma yel-yel kok, ice breaking. Di situ terlihat nggak gambarnya? Terlihat, Bu. Terlihat gambar Canva atau apa? Canva atau apa? Atau YouTube? Nah, itu artinya bahwa dengan menggunakan daring ini sangat potensial, sangat efektif, sangat optimal ketika guru bisa memanfaatkan media, sumber belajar, dan juga ruang-ruang yang ada di ruang-ruang daring ini. Tapi beda ya ketika guru atau siswa tidak. Kalau siswa kan tergantung gurunya. Kalau guru tidak memiliki kompetensi itu susah juga. Kita daring mungkin cuma ngobrol-ngobrol aja di ruangan. Pembelajaran terpadu gimana ya caranya ya? Ini bingung kalau daring gimana caranya. Tapi dengan cara-cara yang tadi itu, yang saya sampaikan tadi itu, ya nggak akan bingung, karena di sini bisa menampilkan segala macam apa yang akan kita inginkan akan bisa ditayangkan di situ. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.